Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, pada tahu nggak kalau di BEI itu ada 740 saham? Ini belum termasuk saham-saham yang akan IPO sebentar lagi. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya kita mau pilih saham untuk kita investasikan, kita harus bedah semua saham tersebut. Pastinya banyak banget waktu yang perlu kita korbankan. Saya sendiri lumayan yakin bahwa kebanyakan Sobat Maya yang menonton channel ini itu bukanlah seorang full-time investor yang punya banyak waktu untuk membedah saham satu persatu. Nah, karena masalah tersebut, terciptalah sebuah solusi nih Sobat Maya, yakni sebuah alat ataupun tools untuk membantu kita screening saham sehingga kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membedah saham satu persatu secara manual. Syukur-syukur bisa dapat hidden gem. Waktu yang kita hemat tersebut bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih produktif ataupun family time bersama keluarga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, aplikasi screening tersebut adalah Stockbit Pro. Nah, kenapa harus Pro? Karena kalau nggak ada Pro-nya, itu nggak ada fitur screening. Dahulu, Stockbit ini hanyalah komunitas saham. Tapi makin kesini, seiring berjalannya waktu, Stockbit itu terus upgrade. Sehingga saat ini, Stockbit ini adalah salah satu aplikasi wajib di handphone saya untuk screening saham. Oh iya, pada video kali ini yang akan saya sharing kepada Sobat Maya adalah Stockbit Pro versi Android, bukan versi desktop yang stockbit.com itu. Sebenarnya yang versi desktop itu lebih komplit sih, tapi menurut saya yang versi HP juga nggak kalah kok, udah lumayan mumpuni untuk screening saham. Di kebanyakan video-video saya juga selalu sharing itu versi handphone ya. Kenapa? Karena menurut saya nggak semua orang punya laptop ataupun komputer, tapi hampir setiap orang pasti punya handphone. Oke, kita balik lagi ke Stockbit. Aplikasi Stockbit ini cocok banget bagi pemula ataupun yang udah expert di dunia saham. Namun sayangnya, aplikasi Stockbit Pro ini nggak sepenuhnya gratis. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena untuk versi Pro, kita harus mengeluarkan ataupun merogoh kocek kita untuk berlangganan. Berikut adalah biaya langganannya. Nah, bagi yang nggak mau bayar tapi tetap mau menikmati Stockbit Pro ini, bisa-bisa aja. Tapi tentu saja ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syaratnya adalah dengan membuka akun sekuritas yang berpartner dengan Stockbit. Sebelumnya, kita bisa mendapatkan fitur Stockbit Pro secara gratis dengan membuka akun Sinarmas Sekuritas, lalu menempatkan penempatan dana sebesar 5 juta rupiah. Namun sayangnya, saat ini Stockbit udah putus hubungan dengan Sinarmas Sekuritas. Tenang, jangan kecewa dulu. Saat ini Stockbit udah punya gandengan baru, yaitu Mahakarya Arta Sekuritas dengan kode broker XL. Kabar baiknya adalah kita bisa menjadi member Stockbit Pro tanpa mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya langganan, alias gratis. Sedikit berbeda dengan Sinarmas Sekuritas yang membutuhkan pengendapan dana 5 juta rupiah, saat ini kita bisa mendaftar Stockbit Pro itu secara gratis melalui early bird yang saat ini sedang diselenggarakan oleh Stockbit. Kita bisa menjadi member Stockbit Pro secara gratis tanpa perlu mengeluarkan biaya langganan, lalu juga tanpa deposit awal dan tanpa minimum investasi. Saya sendiri begitu tahu pengumuman tersebut keluar, tanpa pikir panjang saya langsung daftar. Nah, bagi Sobat Maya yang ingin ikutan daftar, itu Sobat Maya bisa klik link berikut. Nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi juga. Jadi nanti tinggal mengisi nama, nomor handphone, dan juga email. Sangat mudah sekali. Oke, sekarang kita balik ke Stockbit. Gimana sih pengalaman saya memakai Stockbit? Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu Stockbit, sekalian kita lihat di sini ya. Nah, kalau misalnya di App Store itu namanya Stockbit ya. Ini Stockbit Investasi Saham Indonesia Online. Oke, langsung kita open aja ya. Nah, jadi tampilan awal nih seperti ini Sobat Maya. Di sini kita bisa membuat watchlist. Contohnya nih, saya bikin watchlist waran. Jadi untuk waran sendiri saya udah ada daftarnya di sini nih. Jadi begitu ada sesuatu hal yang menarik tentang waran, saya udah bisa lihat dari watchlist ini. Nah, di pojok kiri dan kanan atas itu sebenarnya ada notification, terus ada profile dan lain-lain. Tapi nggak saya bahas di sini ya, karena di sini kita hanya akan membahas gimana sih cara screening saham melalui Stockbit Pro.
Nah, di sampingnya watchlist yang di bawah tuh ya, itu ada stream. Jadi di stream ini banyak orang-orang yang bisa berkomentar ataupun news-news tentang emiten yang ada di BEI. Lalu di bagian sini kalau misalnya kita geser, itu ada bagian insider. Nah, di menu insider ini, menurut saya ini hal yang sangat menarik nih Sobat Maya. Jadi kita bisa tahu orang-orang dengan porsi kepemilikan saham mayoritas di atas 5%, itu kita bisa tahu gerak-geriknya nih Sobat Maya. Pada saat dia mau jual, bukan pada saat mau sih, maksudnya setelah dia jual, ataupun setelah dia beli, kurang lebih 2 hari ya kalau insider ini ya. Itu kita bisa tahu, oh ternyata dia menambah posisi nih, oh ternyata dia mengurangi posisi. Dan kita juga bisa tahu nih untuk saham-saham yang kurang sehat. Kurang sehat dalam artian apa sih? Karena dia menjadi trader di sahamnya sendiri. Nah, oke, kita lanjut. Screenernya itu ada yang di bagian search ini sobatnya. Nah, kita scroll ke bawah, ada screener. Nah, kita klik aja. Di sini udah ada menu-menu ataupun screener yang default ada dari Stockbit Pro. Contohnya itu ada Greenbelt Magic Formula, terus ada PE Strong Under Value, PBV Strong Under Value, dan lain-lain. Nah, contohnya ini ada PBV Strong Under Value. Nah, jadi dia membandingkan nih PBV saat ini dengan minus 2 PBV Standard Deviation yang di 3 tahun. Nah, jadi kalau misalnya di bawah rata-rata PBV minnya minus 2, itu dia akan masuk ke screener ini. Nah, oke, lanjut. Saya sih biasanya jarang sih pakai screener yang default ini, tapi saya pakai screener yang saya custom sendiri. Nah, itu ada di bagian save screener. Nah, ini adalah salah satu screener yang membantu saya banget untuk dividenologi. Bagi yang belum menonton tentang dividenologi, bisa menonton di video ini ya. Nah, jadi dengan adanya screener ini, saya tuh nggak perlu screening 740 saham Sobat Maya. Jadi tinggal saya masukkan formulanya, terus saya screen, lalu akan muncul lah kira-kira mungkin 40 atau 50 saham. Atau bisa jadi misalnya saya klasifikasi screeningnya itu ketat banget, ya mungkin yang muncul akan cuma 20 atau 30. Nah, dari 20 atau 30 tersebut, baru saya mulai bedah satu-satu nih, mana yang nantinya akan masuk ke kriteria saya dan yang akan saya investasikan. Lalu ini ada juga formula saya yaitu higher high daily. Jadi ini untuk kayak screening, misalnya di jam 2:30 nih Sobat Maya. Saya lagi agak senggang dan saya misalnya mau beli saham untuk dijual besok. Biasanya saya lihat dari screening ini. Jadi nanti saya akan screen di sekitar 2:30, lalu saya liatin saham-sahamnya. Contohnya nih, ada Plan, ada Bumi, GPRA, ini kan ada 95 ya. Nanti saya lihat nih, kira-kira nama yang mungkin itu agak aman, nggak dibanting tiba-tiba. Lalu saya cek lagi nih satu-satu chartnya. Kalau misalnya oke, baru saya beli. Nah, jadi ini sangat membantu ya. Jadi kita nggak perlu melihat 740 saham secara satu persatu. Tapi dengan screening, itu bisa sahamnya itu diperkecil untuk kita kemudian bedah lagi satu-satu, apakah sesuai kriteria kita atau enggak. Nah, oke, selanjutnya saya akan coba untuk sharing kepada Sobat Maya cara bikin screenernya. Nah, di sini kita udah back, kita klik yang new screener. Nah, ini coba aja kita masukin nama screenernya itu long term investment ya contohnya ya. Nah, lalu kita tambah rules. Nah, di sini kan ada basic ratio, lalu rasio versus rasio. Jadi kalau misalnya bagi Sobat Maya yang pemula, kita bisa pakai basic ratio dulu. Nah, contohnya saya ingin screening saham-saham yang market cap-nya itu di atas 5 triliun. Jadi saya pilih rasionya di bagian size, lalu pilih market cap, lalu pilih yang lebih besar ya. Terus kita isi angka pembandingnya itu 5 triliun. Oke, lalu saya juga pengen untuk screening saham-saham yang membagikan dividen itu nggak pernah putus dalam 10 tahun terakhir contohnya ya. Nah, jadi kita tambahkan rasio lagi, terus pilih dividen. Nah, untuk dividen yang nggak pernah putus dibagikan, itu kita pilihnya yang dividend payment strict annual. Nah, lalu kita pilih lagi nih Sobat Maya yang simbol lebih besar, terus angka pembandingnya itu 10. Lalu misalnya saya ingin menambahkan lagi nih kriterianya, contohnya net profit marginnya itu harus di atas 7,5%. Jadi kita tinggal tambahkan lagi rules-nya, terus pilih untuk profitability, lalu pilih yang net profit margin. Nah, di sini saya akan pakai yang average net profit margin 5 years ataupun 5 tahun terakhir. Lalu misalnya saya pengen
tambahin lagi nih kriterianya terhadap saham yang hutangnya kecil. Jadi saya akan tambahin yang debt equity ratio-nya itu lebih kecil dari 1. Nah, seperti tadi kita tinggal tambahkan rules, terus pilih yang solvency. Nah, nanti pilih yang debt to equity ratio yang bagian quarter Sobat Maya. Nah, nantinya pilih yang simbol lebih kecil, terus masukkan angka pembandingnya 1. Nah, contohnya untuk kriteria long term investment saya, kriterianya adalah sebagai 4 itu ya Sobat Maya yang udah kita isi tadi. Yaitu market cap-nya di atas 5 triliun, lalu dia selalu membagikan dividen itu dalam 10 tahun terakhir tanpa putus sama sekali. Lalu untuk average net profit margin selama 5 tahun itu di atas 7,5%. Dan terakhir debt to equity rasionya itu di bawah 1 kali. Lalu kita pencet screen. Maka akan muncullah list-list saham yang memenuhi kriteria tadi. Nah, jadi dari 740 saham, sekarang udah diperkecil nih Sobat Maya. Jadi cuma 32 saham. Nah, kalau nantinya Sobat Maya menambahkan kriterianya lagi, itu bisa jadi lebih sedikit lagi. Nah, nantinya dari 32 saham ini, Sobat Maya screening lagi nih. Kira-kira yang masuk ke kriterianya Sobat Maya untuk Sobat Maya investasikan, itu yang mana aja. Nah, kalau tadi kan screening untuk sisi fundamental. Kalau misalnya kita mau screening secara teknikal, bisa nggak sih? Bisa Sobat Maya. Nah, ini saya contohkan kepada Sobat Maya cara untuk bikin screener teknikal. Nah, kita coba aja ya. Ini contohnya aja, nama screenernya teknikal. Terus kita tambahkan rules-nya. Ini rasio versus rasio. Nah, contohnya untuk memilih indikator harga yang closing di hari tersebut ataupun sedang berjalan nih contohnya ya, itu Sobat Maya pilih di bagian valuation, terus pilih yang price. Nah, contohnya nih, saya ingin harga saat ini itu di atas 2% dari MA5-nya. Nah, nanti kita bisa pilih rasionya itu yang di bagian teknikal Sobat Maya. Lalu pilih price yang MA5. Nah, lalu kita mau tambahin lagi nih untuk kriteria screenernya. Tinggal tambah rule lagi. Nah, misalnya kita pengen tambah indikator ataupun kriteria itu MA5 di atas MA10. Nah, itu kita tinggal tambah rule aja, terus yang pilih rasio versus rasio. Nah, nanti Sobat Maya tinggal isi tuh rasio yang atas itu MA5, terus di atas 1 kali aja angka pembandingnya, terus yang di bawahnya price MA10. Terus done. Lalu kita pengen tambahin lagi nih kriterianya. Salah satu kriteria untuk saham uptrend itu kan contohnya harga MA50-nya di atas MA200 ya. Nah, kita tinggal tambahin lagi kriteria ataupun indikatornya di screener ini. Lalu misalnya saya ingin mendapatkan lagi nih indikator, contohnya volume. Volume ini adalah jumlah lembar yang terjual dalam satu hari. Contohnya saya klik aja 10.000. Nah, 10.000 ini artinya itu 100 lot ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau lebih banyak, artinya Sobat Maya tinggal tambahin aja volumenya ini. Lalu contoh terakhir adalah saya misalnya ingin menambahkan jumlah transaksi per hari atau value-nya ya. Nah, itu tinggal Sobat Maya pilih yang value, terus tulis aja lebih besar dari berapa angka yang Sobat Maya inginkan. Contohnya di sini saya memilih di atas 1 miliar per hari. Nah, setelah kita memilih kriteria untuk screener saham kita tinggal pilih screen. Nah, lalu akan muncullah hasil seperti ini Sobat Maya. Dari 740 saham, sekarang udah lebih sedikit nih. Udah terselect ataupun terscreening hingga menjadi 32 saham. Nah, jadi nanti 32 saham ini Sobat Maya tinggal pilih lagi nih kriterianya udah cocok atau belum nih dengan kriterianya Sobat Maya. Kalau misalnya belum, mungkin perlu ditambahkan kriteria lagi, kita tinggal tambahkan aja di screenernya kita. Tinggal edit, terus tambah rule. Nah, Sobat Maya jangan lupa ya, kalau misalnya udah bikin screener ataupun dengan formula yang Sobat Maya mau, jangan lupa untuk di save ya. Karena kalau misalnya kita nggak save, itu nanti hilang lagi Sobat Maya, harus ulang lagi dari awal. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya hari ini tentang cara screening saham. Nah menurut saya screening ini sangat penting ya jika kita mau agak lama nih di dunia saham agar bisa bertahan di dunia saham. Karena dengan adanya screening ini kita tuh bisa memilih ataupun memilah saham-saham yang sesuai dengan kriteria kita. Enggak sembarangan pilih aja dari running trade. Nah itu jangan ya, tapi kita lebih screening, kita pelajarin dulu, kita telusuri dulu, baru masuk ke saham tersebut.
Nah, ini berlaku untuk investor ataupun trader ya. Tapi bagi scalper, kayaknya nggak perlu sih screener ini. Udah telat kalau misalnya scalper ya, momentumnya udah lewat. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya lebih memilih menjadi investor ataupun swing trader, nah, screener ini sangat cocok untuk Sobat Maya. Nah, Sobat Maya, demikian video saya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.